Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Brianda Tama Muhammad Dinata, NIM 20031020053 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempraktekkan presentasi bisnis untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis atau yang singkat KOMBIS. Sebelumnya saya akan menjelaskan peran saya dahulu. Di sini saya sebagai CEO atau owner dan sekalian manajer ya. Dari bisnis Bridge Flat South. Yang tentunya saya akan berfokus pada bidang sepatu wanita ya. Di sini saya akan menjelaskan produk saya ini atau mempresentasikan produk saya kepada perusahaan lain untuk melakukan kerjasama bisnis. Yang pertama ini brand saya yang bernama Bridge Flat South. Di sini overview. Gagasan kreatif bisnis. Salah satu unsur dalam penampilan seseorang ada dalam hal sepatu ya. Karena sepatu itu dilihat dari depan, samping, belakang, bisa ya. Sepatu selain berguna untuk melindungi kaki juga berfungsi sebagai fashion. Belakangan ini, sepatu yang banyak digemari dan digunakan adalah sepatu flat atau biasanya disebut flat toes, khususnya untuk kaum wanita ya, di kalangan remaja hingga dewasa. Ini beragam model sepatu flat banyak ditawarkan ke konsumen-konsumen. Jenis sepatu ini banyak yang digemari karena simpel, santai, dan memberikan kenyamanan bagi si pemakai. Mengapa saya harus mengambil nama brand yang bernama Bridge Flat South? Karena Bridge Flat South bergerak di bidang sepatu handmade. Memilih bidang sepatu handmade karena usaha inilah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya bagi kaum wanita. Bridge Flat South ini nyaman digunakan untuk kalangan remaja hingga dewasa, khususnya kaum wanita. Ibu-ibu pun bahkan juga bisa. Yang kedua, market analysis and competition. Analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, harga. Harga yang ditawarkan itu mulai dari 106.000 sampai 120.000. Itu sangat murah dan harganya sangat terjangkau di era tahun sekarang ini karena sangat mudah didapatkan di toko dan brand kami ini ya. Yang kedua itu gambaran pasar. Ya, secara face to face kepada konsumen, ditawarkan kepada konsumen dan disebarkan melalui media sosial, website, Facebook, Instagram. Yang ketiga, target pasar. Semua kalangan wanita, remaja, dan dewasa. Dan ibu rumah tangga pun bisa menggunakannya. Analisis produksi. Saya akan menjelaskan bahan-bahannya. Yang pertama, outsole. Untuk sole, bagian luar atau bawah sepatu. Insole. Yang kedua, insole. Untuk sole, bagian dalam sepatu. Dan yang ketiga, lem untuk merekatkan bagian-bagian sepatu. Karena itu bagian penting. Yang keempat, benang jahit. Untuk menjahit bahan sepatu bagian atas atau bagian muka sepatu ya. Yang kelima itu benang sol. Untuk menjahit bagian sol atau bagian bawah sepatu. Yang keenam, kain bermotif. Nah ini untuk menarik para konsumen maupun hal dari kalangan manapun. Karena kain bermotif inilah yang membuat brand kami ini semoga aja berkembang dengan baik.
Dan untuk melapisi bagian luar badan sepatu. Yang ketujuh, kain suede. Ini untuk bahan bagian dalam sepatu agar digunakannya itu merasa nyaman dan aman. Jarum jahit untuk menjahit bahan bagian atas sepatu. Yang terakhir, jarum sol untuk menjahit bagian sol sepatu. Dan di sini saya akan menjelaskan cara atau proses pembuatan sepatunya, flat shoes. Yang pertama, siapkan outsole dan insole yang sudah dibentuk pola, potonglah sesuai pola. Yang ketiga, lalu lem kain dan jahit sesuai pola. Dan yang keempat, bagian bawah kap sepatu dilem pada insole. Yang keenam, direkatkan insole di atas outsole dengan lem. Yang terakhir, jahit sekeliling sole dengan benang sole. Analisis resiko bisnis. Yang pertama, produk yang dijual tidak sesuai dengan selera konsumen. Yang kedua, konsumen lebih memilih produk luar dibandingkan produk lokal. Nah, ini yang membuat UMKM di negara kita yang agak bersaing, agak kurang maju lah lebih tepatnya. Karena anak-anak milenial sekarang itu agak kekinian kayaknya. Tapi lebih diutamakan lah yang lokal. Yang ketiga, banyaknya persaingan di bidang produk yang sama. Ini juga yang agak meniru-niru gitu. Yang ketiga, manajemen plan. Struktur organisasinya, milik usaha, tim produksi, tim pemasaran, dan tim keuangan. Dan ini rencana keuangan di brand kami, yaitu Breeze Flat Sauce. Ya, ada modal usaha dan perkiraan pengeluaran. Itu sudah ada. Dan ini perkiraan labanya dan perkiraan pendapatan. Dan yang ini adalah perhitungan BEP-nya. Hadirin, sekian besar harapan saya kepada Bapak dan Ibu yang ada di sini agar dapat bekerja sama dengan brand Breeze Flat Sauce. Sama-sama kita mengembangkan bisnis. Apabila terdapat kesalahan dalam saya presentasi, saya minta maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Saya Briliandrata Muhammad Dinata selaku CEO Breeze Flat Sauce undur diri. Salam sejahtera untuk kita semua.